pagi anak-anak hebat kelas 3. Sudah siap untuk belajar ya? Jangan lupa sebelum belajar kalian mandi dulu, sarapan dulu, kemudian berdoa sebelum belajar. Hari ini kita melanjutkan pelajaran hari Sabtu kemarin, masih tentang tema 5 yaitu cuaca. Perhatikan artikel berikut ini ya anak-anak. Ayo kita baca bersama-sama. Pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Apa saja pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia? Saat cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini. Cuaca panas berpengaruh terhadap kegiatan menjemur pakaian basah. Pakaian yang kita jemur akan cepat kering. Cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang kamu gunakan. Saat cuaca hujan, suhu udara sangat dingin. Kita memakai pakaian tebal agar tubuh tidak kedinginan. Saat cuaca panas, tubuh kita berkeringat. Kita membutuhkan pakaian yang dapat menyerap keringat. Nah anak-anak, kalian dapat membacanya kembali dengan teliti di buku paketnya ya, yang di pembelajaran kelima. Nah, kalian baca dengan teliti. Jadi inti dari bacaan tersebut apa saja ya? Nah, kita bisa membuat peta konsep seperti ini. Nah, di situ tadi yang dijelaskan kan ada cuaca saat panas dan juga saat hujan. Kita buat dahulu peta konsep saat cuaca panas, pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia pada saat panas ya. Nah, saat cuaca panas, apa sih pengaruhnya terhadap kehidupan manusia? Yang pertama, pengaruhnya adalah manusia dapat menjemur pakaian karena pakaian menjadi cepat kering. Kemudian yang kedua apa anak-anak? Iya, tubuhnya mudah berkeringat karena cuaca panas. Nah, karena kita tubuhnya mudah berkeringat, pengaruhnya apa terhadap manusia? Yaitu membutuhkan pakaian yang menyerap keringat. Sekarang peta konsep yang kedua saat cuaca hujan. Apa saja pengaruh cuaca hujan pada kehidupan manusia anak-anak? Yang pertama, tumbuhan menyukai kondisi hujan. Artinya manusia dapat melakukan kegiatan bercocok tanam. Yang kedua apa? Suhu udara terasa dingin. Dan yang ketiga, kita membutuhkan pakaian yang tebal karena dingin. Supaya kita tidak menggigil, kita membutuhkan pakaian yang tebal. Kemudian udara masih terasa sejuk. Lani dan teman-teman kembali bermain lompat tali. Talinya terbuat dari rangkaian karet gelang. Saat asyik bermain, tiba-tiba talinya putus. Karet-karet gelang berceceran di atas lapangan. Teman-teman langsung membantu Siti memperbaiki tali itu. Edo dan Benny memungut karet gelang yang berceceran di atas lapangan. Mereka mengumpulkan karet gelang itu ke Udin. Udin kemudian menyerahkan karet gelang tersebut kepada Siti. Dayu dan Lani membantu merangkai kembali karet gelang tersebut. Wah, mereka hebat sekali ya. Mereka mau bersatu, padahal sebelumnya mereka mainnya sendiri-sendiri. Ada yang bermain lompat tali, ada yang bermain layang-layang. Tapi saat temannya ada yang kesulitan, mereka saling membantu, bersatu untuk membantu temannya yang kesulitan, yang tiba-tiba karet gelangnya berceceran di atas lapangan. Nah, kamu sudah membaca dan mengamati gambar di halaman sebelumnya yang tadi kita baca bersama-sama. Lalu, bisakah kalian mengetahui pentingnya bersatu dalam keberagaman? Tadi kan beragam ya anak-anak, ada yang bermain lompat tali, ada yang bermain layang-layang. Nah, tapi mereka bersatu saat ada temannya yang kesulitan. Apa sih pentingnya bersatu? Coba kita diskusikan bersama-sama ya. Yang pertama apa? Iya, menciptakan kerukunan. Kedua apa? Tidak terjadi perpecahan, tidak seenaknya sendiri, kita bersatu, kita rukun. Kemudian yang ketiga apa? Iya, hidup menjadi
tentram, damai. Kita kalau bersatu sudah rukun, tentram, tidak terjadi perpecahan. Nah, setelah selesai untuk membantu Siti, anak-anak tiba-tiba cuaca mulai mendung dan akan turun hujan. Siti dan teman-teman bermain di dalam ruangan. Mereka akan bermain tapak gunung. Nah, di tapak gunung ini ada angkanya, ada kotak-kotaknya ya. Tiba-tiba Udin berpikir tentang pecahan ini. Ini adalah pecahan yang dipikirkan oleh Udin. Nah, awalnya ada satu kotak persegi panjang, kemudian dibagi Udin menjadi 2 sama banyak. Artinya bisa ditulis dengan pecahan 1/2. Kemudian 1/2 dari kotak tadi dipotong lagi oleh Udin menjadi 2 bagian sama banyak. Artinya apa? Bisa ditulis dengan pecahan 1/4. Nah, ini. Kemudian 1/4 kotak ini dipecah lagi oleh Udin menjadi 2 bagian sama banyak lagi. Ini anak-anak. Jadinya bisa ditulis 1/8. Nah, sekarang anak-anak bantu Udin untuk membandingkan pecahan berikut ini ya. Beri tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang tersedia. Nah, di sini soal yang pertama, 1/2 dan 2/2. Dari yang warna hijau saja sudah terlihat ini ya. Yang mana yang lebih banyak? Yang 2/2. Artinya 1/2 kurang dari 2/2. Sekarang nomor 2, 1/4 titik-titik 2/4. Dari gambar sudah terlihat ya mana yang lebih banyak. Iya, yang lebih banyak 2/4. Artinya 1/4 kurang dari 2/4. Hebat sekali. Sekarang yang ketiga, ada 1/8 titik-titik 3/8. Bagaimana ini? Iya, betul sekali. Kurang dari 1/8 kurang dari 3/8. Kemudian lagi, satu lagi, 2/8 titik-titik 4/8. Bagaimana? Iya, hebat. 2/8 kurang dari 4/8. Coba perhatikan anak-anak di sini penyebutnya sama. 2, 4, 8, 8 dan 8. Jika penyebutnya sama, bagaimana anak-anak kemarin? Nah, jika penyebutnya sama, maka semakin besar pembilangnya, semakin besar nilai pecahan tersebut. Nah, jika penyebutnya sama, semakin besar pembilangnya, 4 ini kan lebih besar daripada 2, maka nilai pecahannya juga semakin besar. Diingat-ingat ya. Setelah mereka bermain tapak gunung, nah mereka sedang bercakap-cakap ini. Coba kita baca percakapannya dahulu. Kalian juga bisa membacanya lagi di halaman 110 sampai 111 ya. Benny berkata, "Mengapa kamu baru datang, Edo? Kami menunggu sejak pagi." Edo menjawab, "Maaf, saya menunggu hujan reda. Payung saya ketinggalan di sekolah kemarin. Saat pulang sekolah cuaca cerah, jadi saya tidak ingat kalau bawa payung." Siti menjawab, "Oh begitu, kamu ingat tugas membawa barang bekas kan?" Edo berkata, "Tentu saya ingat, ini barang bekasnya." Benny berkata, "Teman-teman, barang-barang bekas sudah kita bawa, lalu apa yang akan kita buat?" Udin menjawab, "Kita akan membuat alat peraga pecahan. Nanti kita berbagi tugas ya, sesuai kemampuan masing-masing. Saya suka menggambar. Saya yang menggambar bagian-bagian pecahan." Siti berkata, "Saya suka menggunting. Nanti saya yang menggunting gambar bagian pecahan." Lani berkata, "Saya suka mewarnai. Nanti saya yang akan memberi warna pada alat peraga kita." Dayu berkata, "Saya yang bertugas menempel dan menulis." Edo pun ikut menjawab, "Saya membantu Siti menggunting gambar kotak." Benny berkata, "Baik kalau begitu, saya membantu Udin menggambar bagian-bagian pecahan di kardus bekas." Nah anak-anak, Benny dan teman-teman tadi sedang bekerja sama membuat tugas alat peraga pecahan.
Setiap anggota kelompok memiliki kemampuan yang berbeda. Seperti tadi, Lani sukanya mewarnai. Kemudian Dayu sukanya menempel dan menulis karena Dayu itu anaknya rajin ya, telaten begitu. Tulisannya rapi. Kemudian Edo sukanya menggunting. Dia akan membantu Siti untuk menggunting. Kemudian Beni sukanya menggambar. Jadi Beni akan membantu Udin untuk menggambar. Setiap anggota kelompok memiliki kemampuan yang berbeda, namun mereka bersatu menyelesaikan tugas tersebut. Dengan bersatu dalam mengerjakan sebuah tugas, maka tugas kelompok tersebut akan cepat selesai. Kemudian juga akan tercipta apa anak-anak? Kerukunan, tidak rebutan begitu ya. Aku yang ini, enggak, kamu yang itu aja, aku yang ini ya. Tidak seperti itu. Berbagi tugas supaya terjadi atau tercipta kerukunan. Nah, jika kalian sudah mengetahui pentingnya bersatu dalam keberagaman, maka tugas pertama adalah tuliskan tugas kelompok yang pernah kamu kerjakan. Tuliskan juga alasan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Kalian dapat membuka buku paketnya halaman 112 ya. Nanti kalian tulis di buku tulis, digambar juga tabelnya seperti ini. Nah, misalnya di sini kalian pernah ada tugas untuk membuat bunga dari pita seperti itu ya, atau dari kain. Nah, di sini ditulis membuat bunga dari kain. Tugas kalian apa di situ? Tugas pribadinya. Misalnya ada yang bertugas menggambar pola, atau menggunting pola, atau menempel. Seperti itu ya. Atau ada lagi selain membuat bunga, tugasnya adalah membuat clipping. Tugas pribadinya apa? Menyiapkan koran atau menggunting koran, memberi tulisan pada koran, atau apa? Menempel koran pada kertas yang disediakan, seperti itu ya. Kalau hanya pernah satu kali membuat tugas kelompok ya ditulis satu saja, tidak apa-apa. Kalau pernah 2 kali ya ditulis 2 kali, tidak apa-apa. 2 kegiatan maksudnya. Nah, jika sudah kalian tulis, kalian jawab juga yang di bawahnya. Bersatu dalam keberagaman tugas itu penting karena apa? Nah, mengapa sih dalam membuat tugas kelompok itu harus bersatu? Kenapa kok penting? Karena dapat menciptakan kerukunan, pekerjaan juga cepat selesai, begitu ya. Tidak ada pertengkaran seperti itu. Paham ya tugasnya ya? Kemudian tugas yang kedua adalah bisa kalian lihat pada buku paketnya halaman 116. Kerjakan latihan berikut ini, beri tanda lebih dari atau kurang dari. Paham ya? Oh, ini pasti sudah mahir ini anak-anak. Sudah beberapa kali kita bahas bersama. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dan melihat video Bu Septi. Bu Septi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.